Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidadia Kamila. Saya di sini mau menjelaskan bagaimana respon masyarakat terhadap COVID-19 ini. Saya di sini mau menjelaskan respon-respon yang ada di tentang pandemi yang ada di Indonesia, bukan di luar negeri. Jadi kali ini juga saya ambil survei-surveinya itu yang dari sumber-sumber terpercaya. Itulah. Jadi di Indonesia, respon masyarakat terhadap wabah virus COVID-19 ini masih cenderung negatif. Namun begitu, hal ini bisa mengarahkan perilaku seseorang untuk bertindak positif dalam mencegah penularannya. Hal ini ditegaskan Rizky Ika Syafitri, UNICEF Communication Development Specialist, pada diskusi media Forum Merdeka Barat 9 yang digelar melalui virtual dari Media Center Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional pekan lalu. Hasil survei menunjukkan 69,6% responden di 6 kota tersebut mengaitkan virus corona dengan aspek negatif seperti berbahaya, menular, darurat, mematikan, menakutkan, khawatir, wabah, pandemi, dan penyakit. Untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya perubahan perilaku ini, penting juga untuk mengetahui media penyaluran yang tepat. Sumber informasi yang paling dipercaya masyarakat mengenai virus corona ini adalah media massa televisi, kemudian diikuti oleh koran, radio, media sosial, WhatsApp group, pemberitaan media online, dan situs internet. Survei juga itu sebabnya masyarakat harus terus diingatkan soal kampanye memakai masker, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan 3M. Ini dikatakan merupakan satu paket protokol kesehatan yang sangat diperlukan oleh masyarakat untuk mencegah penularan virus corona. Imbauan ini perlu dipatuhi dan dijalankan secara disiplin, mengingat langkah ini adalah rekomendasi dari para ahli dan dokter. Survei juga mengungkap perilaku masyarakat terkait menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak atau 3M secara real di lapangan menunjukkan bahwa 31,5% responden melakukan secara disiplin, sekitar 36% responden melakukan 2 dari perilaku 3M. Dampak virus ini sangat mengkhawatirkan, penyebarannya sangat masif, dari hari ke hari terus mengalami peningkatan yang signifikan dan tidak mengenal siapapun, apapun profesi, jenis kelamin, dan usianya. Pada tanggal 26 Maret 2020, jumlah orang terinfeksi di Indonesia mencapai 893 orang, 78 orang meninggal, dan 35 orang dinyatakan sembuh. Berbagai upaya dan kebijakan telah dilakukan pemerintah baik dari pusat maupun daerah untuk menanggulangi atau menyikapi hal ini, mulai dari anjuran pemeriksaan kesehatan, membatasi jarak interaksi antara satu dengan yang lain, social distancing, menghindari kerumunan massa, mengedukasi masyarakat untuk senantiasa mencuci tangan, dan meningkatkan hidup sehat, sehingga mengeluarkan edaran untuk menunda proses belajar mengajar di sekolah. Proses pembelajaran di perguruan tinggi juga dilaksanakan secara online, serta pimpinan institusi menerbitkan edaran terkait tugas tenaga struktural dilaksanakan di rumah, work from home, hingga pada himbauan ulama untuk mengganti sholat Jumat dan sholat 5 waktu berjamaah di rumah. Jadi dari survei yang saya baca di ini, yang saya cari, jadi ada pertama tuh kelompok yang masa bodoh, bahkan tidak meyakini bahwa virus ini sangat berbahaya dan tidak perlu ditakuti. Jadi kayak mereka tuh berkata kayak, mengapa kita harus takut kepada corona? Seharusnya lebih takut kepada Tuhan daripada corona. Masa kita dilarang ketemu dengan orang lain? Himbauan himbauan social distancing dimaknai sebagai upaya untuk memutuskan silaturahmi, sedang dalam agama Islam dilarang keras memutuskan silaturahmi. Jadi terus yang kedua, ada tuh kelompok yang mengakui akan wabah COVID-19 adalah virus yang berbahaya dan harus disikapi secara serius namun arif.
tetap tenang dan sabar, sekaligus menelusuri bagaimana solusi pencegahan dan edukasinya melalui akun-akun resmi yang dipublis oleh lembaga profesional dan akuntabel. Akan himbauan dengan tertib, misalnya tentang social distancing, sesering mungkin melakukan cuci tangan dengan benar, work from home atau stay at home. Terus yang ketiga, kelompok orang perilakunya nampak hanyut dan larut dengan situasi yang sangat fenomenal. Heboh di media sosial yang sengaja memblow up fakta ini sehingga mengakibatkan gangguan bagi sebagian orang, terutama yang memiliki potensi ketidakstabilan jiwa ketika menghadapi suatu peristiwa, pada cemas, tidak menentu, depresi, dan seterusnya. Akhirnya senantiasa dihantui oleh perasaan dan pikiran yang berpersepsi dirinya akan termasuk di antara sekian jumlah korban yang ditelan COVID-19. Kategori ini merupakan indikasi gonjangan batin akibat perasaan yang sangat berlebihan dalam merespon pandemi tersebut, seolah-olah belum siap untuk menerima realitas kehidupan ini. Sekian yang dari saya bisa jelaskan tentang respon COVID-19 ini, respon terhadap rakyat Indonesia. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.